dimulai nggih? Mulai nggih? Oke. Oke, Bapak Ibu kami ulang untuk pertemuan hari ini nanti ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber dari Pak Dr. Daryono dan Pak Sigit dan Bu Ruli. Nanti silahkan diikuti sampai selesai. Kemudian yang berikutnya nanti untuk kami informasikan untuk materi-materi yang sudah kita lalui, Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube SMK Negeri 8 Surakarta. Di YouTube SMK Negeri 8 Surakarta dengan tema KKSI untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sudah kami unggah 2 YouTube untuk pertemuan tersebut. Kemudian Bapak Ibu untuk daftar hadir, bagi Bapak Ibu yang kemarin lupa mengisi daftar hadir nanti bisa diulang lagi, bisa mengisi presensi lagi. Kemudian untuk daftar peserta yang mengikuti sendera tari dari siswa, Bapak Ibu nanti bisa mengunggah lewat daftar hadir yang kami kirim secara online. Bisa dengan menggunakan di PDF boleh, pakai Word juga boleh. Sesuai dengan kebutuhan jumlahnya yang sudah disampaikan kemarin. Jadi sekali lagi daftar nama nanti kalau seandainya Bapak Ibu hari ini yang peserta belum masih mencari anak-anak yang akan ditampilkan, nanti misalkan nanti kalau seandainya mau dikirim belakangan juga tidak apa-apa. Bisa dikirim nanti lewat grup, nanti akan kami ambil daftar nama tersebut sebagai lampiran ke direktorat. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi lewat grup KKS yang sudah kita buat bersama. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Daryono dan Bapak Sidik serta Ibu Ruli. Adapun yang materi dari Pak Didik nanti akan kami share lewat grup karena sudah dibuatkan YouTube yang kemarin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga Bapak Ibu sukses selalu, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru serta siswa yang saya hormati, peserta PIKON pada pagi hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Emen. Terima kasih Pak Emen, dan tidak lupa saya ucapkan selamat pagi Pak Dr. Daryono. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Didik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Emen, bagi Bapak Ibu serta siswa yang belum mengikuti PIKON pertama dan kedua nanti bisa dilihat di YouTube SMK Negeri 8 Surakarta dengan judul KKSI tahun 2020. Untuk penyegaran Bapak Ibu, nanti kita akan saksikan bersama, kita apresiasi bersama-sama sebuah video yang sudah disiapkan oleh Pak Didik atau Pak Didik Hadi Prayitno kepada kawan-kawan tekniksi untuk disiapkan video sendera tari atau video drama tari dengan mengambil cerita dari Ramayana. Bapak Ibu tolong diperhatikan, termasuk juga anak-anak yang saya cintai, sendera tari atau drama tarinya ini terdiri berapa penari begitu. Nanti setelah itu kita bincang bersama-sama tentang adegan-adegan yang telah kita amati dari videonya Pak Didik. Sebelum kita melihat videonya, mungkin Pak Daryo akan menyampaikan dua patah kata dulu kepada para peserta PIKON. Silakan Pak Daryo. Terima kasih Pak Sidik.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan juga siswa yang mengikuti daring pagi ini. Kita akan masuk pada pembagian adegan. Sebelumnya saya memberi pengantar begini. Jadi di dalam garapan drama tari atau drama pada umumnya, kalau kita ringkas ada 3 babak ya. Bisa dikatakan yang pertama babak pendahuluan, yang kedua babak konflik, yang ketiga babak penyelesaian. Juga ada yang mengatakan babak pendahuluan, babak isi, babak konklusi. Itu terserah saja. Yang intinya yang seperti saya katakan tadi, umumnya kita mengamati pembagian pembabaan dalam satu garapan itu terdiri atas 3 itu. Nah, masing-masing babak terserah pada kita akan dibagi menjadi beberapa adegan menurut keperluan kita. Nah, kemudian saya kira pembabaan ini juga menjadi penting ketika kita akan menata alur dramatik dalam keseluruhan garapan, sehingga apa yang disajikan sangat menarik untuk ditonton, sehingga penonton menjadi tertarik atau tetap stay di situ untuk melihat dari awal hingga akhir. Di wayang Purwo misalnya ya, yang punya tradisi wayang Purwo itu di Jawa, pembabaan itu ditandai dengan adanya perubahan musik, garap musik yang namanya patet. Biasanya kalau pakai selindro ya patet 6 itu pendahuluan, patet 9 itu isi, patet menyuro itu menjadi konklusi atau kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, sering juga di dalam drama tari itu ada semacam prolog sebelum pendahuluan. Ini adalah bagian yang dikira atau bagi koreografer sangat penting untuk dalam tanda kutip nyuplek atau menyukil sedikit tentang apa yang akan disampaikan di belakang. Itu biasanya bentuknya hanya sekilas saja, dan itu akan diselesaikan di bagian berikutnya. Tetapi kalau saya tadi mengatakan ini hubungannya dengan alur dramatik, sebaiknya bagian sebelum pendahuluan itu kalau Bapak Ibu buat, jangan sampai terlalu banyak sehingga adegan-adegan yang lain dikalahkan oleh awal bagian itu. Nah, saya kira itu dulu, nanti bisa diperdalam setelah kita mengamati sajian dari Mas Didik dalam bentuk video. Saya kembalikan kepada Mas Didik. Monggo Mas Dirati. Baik, terima kasih Pak Daryo. Kalau kawan-kawan teknisi sudah siap videonya Pak Didik? Sudah Mas ya? Ya, baik, kita apresiasi bersama-sama sebuah drama tari Aramayana dari Pak Didik.
Nanti kita bahas tentang adegan-adegan setelah tayangan berikut. Atau sebelumnya Pak Didik, halo, halo, monggo Pak Didik untuk memberikan pengantar dulu tentang drama tarinya. Silakan Pak Didik. Selamat pagi semuanya, Pak Daryono, Pak Sidik, Bu Ruli, dan juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir pagi ini karena saya harus presentasi dalam rangka menjelaskan atau sharing tentang pentingnya HAKI, hak intelektual, hak cipta intelektual dalam dunia seni tari. Jadi pagi ini dari jam 9 sampai jam 12 saya akan berada di di sebuah tempat untuk seminar yang dihadiri beberapa seniman di Yogyakarta. Mohon maaf. Jadi lewat rekaman video ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan temanya, yaitu cara menyusun adegan dalam sendera tari atau drama tari. Ya, jadi menurut pengalaman saya, cara menyusun adegan itu ada bermacam-macam. Yang pertama bisa secara berurutan. Misalnya kita mengambil cerita katakanlah Ramayana, mulai dari perjalanan Rama, Laksmana, Sita ke hutan, sampai hilangnya Sita, sampai peperangan antara Rama dengan Rahwana yang dibantu Anoman, dan matinya Rahwana. Itu bisa diurutkan per scene, per bagian sampai tamat, dari awal sampai tamat. Namanya itu urutan, ya, berurutan. Kemudian bisa juga sistem flashback. Flashback itu bisa dimulai awal adalah sebuah adegan konflik, misalnya konflik perang. Kemudian tiba-tiba stop motion, lalu baru bercerita apa sebabnya, kemudian apa sebabnya terjadi konflik. Nah, itu bisa demikian. Jadi diawali dengan konflik dulu, setelah itu baru flashback ke belakang menceritakan penyebabnya konflik yang terjadi. Itu bisa model sistem flashback demikian. Nah, selain itu bisa juga sistem flashback akan tetapi mengkombinasikan dengan situasi zaman sekarang. Seperti yang pernah saya lakukan pada waktu membuat drama tari di Prambanan yang berkolaborasi dengan video mapping. Jadi di sini penting sekali kita untuk mengkolaborasikan sebuah pertunjukan tari dengan teknologi. Ya. Waktu itu saya membawakan cerita tentang Loro Jonggrang, legenda terjadinya Candi Prambanan. Tetapi modelnya flashback. Jadi ceritanya diawali dengan munculnya dua anak sekolah, cowok-cowok, pulang sekolah, berlari-lari, bermain-main, kemudian keisengan anak ini dia sampai ke situs Candi Prambanan. Lalu dia mulai mencoret-coret candi, kemudian melakukan tindakan yang istilahnya tidak selayaknya terhadap candi. Lalu waktu itu saya berperan sebagai nenek. Saya datang mencari cucu saya, ketemu lagi di Candi Prambanan dan sedang merusak, bukan merusak tapi mengganggu situs yang ada yang harusnya memang dilindungi. Nah, lalu saya memanggil cucu saya dan sedikit marah kemudian menjelaskan, kamu tidak boleh membuat kerusakan atau mengganggu situs-situs
candi yang sebenarnya dilindungi. Kamu harus bisa memelihara. Nah, anak zaman sekarang kadang-kadang kan mungkin belum paham apa itu pentingnya sebuah situs, ya. Seperti yang baru saja terjadi di sosial media, menyebar bahwa kita lihat ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, remaja ya, kalau nggak salah itu, di daerah Jawa Barat. Di foto dia berdiri, kakinya menginjak sebuah situs. Ya. Jadi di sebuah situs yang sebenarnya dipagar, dan itu kelihatan bahwa itu peninggalan situs-situs zaman kuno, semacam candi. Kemudian mereka menginjak salah satu kaki di situs itu, di candi itu, dan action kemudian di selfie begitu, di foto sama temennya. Nah, itu kan sebenarnya sangat menyayangkan, karena harusnya mereka generasi muda yang menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan sejarah, tapi mereka justru tidak bisa menghargai. Nah, itu saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi karena mereka mungkin belum belajar sejarah, atau orang tuanya tidak mengajar ke anaknya bagaimana pentingnya situs dan peninggalan sejarah. Nah, hal itu yang saya tampilkan di dalam kolaborasi saya dengan video mapping dari 9 Matahari Bandung, yang dikemas dalam bentuk pertunjukan drama tari Roro Jonggrang, terjadinya Candi Prambanan. Nah, di situ kemudian saya menasihati cucu saya dan temannya bahwa harus menjaga situs karena sejarahnya begini-begini saya ceritakan. Lalu si anak tadi kan kepengen tahu, emangnya cerita Candi Prambanan seperti apa, Nek? Ada dialog itu. Kemudian flashback, baru masuk sendera tari tentang Candi Prambanan dengan Roro Jonggrang dan sebagainya. Nah, itu flashback dalam bentuk lain. Ya. Jadi yang pertama tadi secara berurutan, yang kedua flashback tapi lewat adegan, jadi adegan konfliknya dahulu, kemudian bisa stop motion, baru memulai asal mula terjadinya konflik. Lalu yang ketiga, flashback juga yang mengkolaborasikan dengan cerita zaman sekarang atau situasi zaman sekarang. Jadi flashback bisa bermacam-macam. Bisa juga menggunakan teknologi apa namanya? Pak aku lupa. Yang pakai hologram. Nah, teknologi hologram. Jadi menari dengan hologram itu juga bisa untuk menimbulkan atau menceritakan tentang salah satu adegan. Nah, itu saya rasa cukup menarik. Jadi bisa dilakukan bermacam-macam. Tidak harus urutan, tapi bisa flashback. Dan jangan lupa juga bisa juga kita menyelipkan visi misi. Mungkin situasi saat sekarang, atau mungkin bisa memasukkan visi tentang pandemi ini dan sebagainya, tapi dikemas dalam sebuah cerita yang ada. Misalnya kalau kita ngambil cerita dari daerah di luar Jawa misalnya, tentang burung enggang misalnya, bisa kan? Itu yang sangat populer di komunitas saudara-saudara kita di etnis Dayak, tentang bagaimana sedihnya burung enggang saat ini. Nah, itu kan bisa dibuat sebuah cerita. Saya yakin ada legenda-legenda yang populer di sana, di Kalimantan. Selain burung enggang, bisa juga burung ruwai. Ya, mungkin bisa membuat cerita tentang legenda burung ruwai atau putri ruwai dan sebagainya, itu bisa. Atau misalnya yang populer kita tahu cerita tentang Malin Kundang, ya, itu juga bisa. Tinggal kemasannya bagaimana. Jadi jangan kemudian berpikiran harus pakai gamelan, harus cerita Ramayana Mahabharata, tidak. Bisa cerita apapun yang kita kemas dengan cara menarik, bisa disajikan. Misinya adalah memberikan edukasi juga kepada masyarakat luas yang kemungkinan belum sempat menikmati secara langsung keberagaman tradisi budaya di Indonesia. Ya. Saya kebetulan beruntung sudah bisa kemana-mana, sampai pernah juga ke Kasultanan Luwu di Sulawesi, dan saya bercerita dengan salah satu seperti penjaga di Kasultanan itu, lalu menceritakan tentang bagaimana itu kitab Ilagaligo,
Kemudian saya sempat mampir di Palopo itu, mampir di masjid Jami yang paling tua di Sulawesi, yang dipercaya pertama kali masjid di Sulawesi itu di sana ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat melalui sebuah pertunjukan drama tari. Jadi jangan terikat atau jangan terpengaruh harus Jawa ya, enggak. Yang Bali juga saya rasa banyak sekali cerita-cerita itu. Nah, kemarin ada pertanyaan juga, boleh tidak kalau misalnya membawakan cerita dari daerah lain? Boleh, tetapi dengan catatan benar-benar menguasai ceritanya itu dengan segala filosofi yang ada di dalamnya ya. Maksudnya begini, misalnya teman-teman kita dari Sumatera misalnya akan menampilkan cerita dari Jawa, harus benar-benar menguasai filosofi dan menguasai cerita itu yang sebenarnya bagaimana, sehingga tidak akan terjadi kesalahan atau hal-hal yang kurang tepat. Kalau saran saya, lebih baik membawakan cerita daerah yang benar-benar dikuasai. Cerita daerahnya masing-masing yang benar-benar dikuasai. Kalau sampai cerita daerahnya sendiri juga tidak menguasai, menurut saya itu nggak pas, ya kan? Jadi masa mau membawakan cerita dari daerah lain, malah daerah sendiri pun nggak menguasai, itu keblinger, ya. Jadi kita mulai sekarang menyadari bahwa pentingnya memahami atau mengerti tentang budaya lokal. Itu salah satu yang disebut kearifan lokal. Ya. Dan saya sering belusuan kemana-mana, jadi saya sering memberikan motivasi tentang pentingnya kearifan lokal, karena Indonesia itu sangat luar biasa. Ya. Jangan sampai yang meneliti keberagaman seni budaya kita orang asing, ya kan? Jangan sampai yang meneliti tentang bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu orang asing yang menerbitkan orang asing. Ya, nanti kita nggak punya apa-apa, semuanya diborong oleh orang asing. Lalu kita sendiri sedang apa? Ya, halo, nah, itu kita penting. Sampai saat ini kita paling tidak nantinya harus bisa berkontribusi terhadap kemajuan seni budaya Indonesia Nusantara ini. Ya. Jadi kontribusi bisa berupa buku, bisa berupa sebuah karya, dan nantinya makanya kemarin sudah saya singgung pada pertemuan pertama, kalau kita punya karya setelah ditampilkan, jangan kemudian masuk ke dalam lemari es, masuk ke dalam perpustakaan, lalu dilupakan. Kalau bisa disosialisasikan, dipromosikan, sehingga karya itu akan dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Oke, baiklah, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Nanti seandainya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp. Kalau apa-apa yang bisa saya jawab, saya bisa bantu jawab lewat WhatsApp atau lewat email. Ya. Emailnya didink@gmail.com. DIDIK Nancy Tango @gmail.com. Bisa lewat email atau lewat WhatsApp. Nanti tanya nomor WhatsApp ke SMK 8. Ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Selamat berkarya, mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik. Kalau bisa mencari cerita yang jarang ditampilkan sehingga akan unik dan harus benar-benar menguasai cerita itu, ya. Jadi jangan masih mentah, belum tahu filosofi yang dalam, sudah mementaskan, nanti hasilnya kurang bagus. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya dan bergerak. Baik, terima kasih Mas Didi. Selamat beraktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi gambaran-gambaran tentang pengalaman Pak Didik Ninidowo di dalam menggarap sebuah drama tari, termasuk pemilihan cerita, kemudian iringan. Ini sudah secara garis besar sudah disampaikan. Baik, kita saksikan bersama cuplikan atau sepenggal adegan dalam drama tari karya Pak Didik Ninidowo. Silakan Mas Sigit.
Baik, terima kasih atas tayangannya meskipun ada beberapa gangguan secara teknik, jadi suara kurang kedengaran. Kami juga baru melihat tayangan ini. Menurut saya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi memang benar, sebuah drama tari tidak harus diawali dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, seperti dalam adegan flashback tadi, kalau saya memberi nama adalah cerita dalam cerita. Cerita dalam cerita, jadi ada dua orang anak yang berseragam merah dan putih, kemudian ada tokoh tokoh satu yang tua tadi memberikan nasihat. Itu boleh saja diawali dari itu, jadi cerita dalam cerita. Sebuah flashback bisa juga diawali dengan cerita atau memberikan gambaran yang akan saya ceritakan ini seperti ini. Jadi ada kaitannya antara pemeran flashback dengan cerita yang akan menyajikan tadi ada. Kalau ini kan tidak ada apa artinya, tidak ada sangkut pautnya antara pencerita dengan isi cerita di dalam drama tari. Jadi boleh saja seperti itu. Nah, untuk apa itu ulasan atau persepsi saya seperti itu. Saya kira tadi bisa lancar ya tayangannya. Ternyata mungkin ditangkap oleh para peserta kurang begitu lancar. Baik itu audionya dan visualnya. Mungkin Pak Daryo bisa sekilas melihat tadi ada gambaran atau ada yang disampaikan kepada peserta. Moga santai mawon. Terima kasih. Terima kasih Mas Sidik. Ya, saya tadi melihat apa yang ditayangkan itu adalah dua ruang yang berbeda dan itu menjadi sebuah sebuah garapan yang menarik. Jadi ketika bagian awal itu ada adegan nenek-nenek dengan kedua anak itu adalah ruang saat sekarang. Di situ saya tidak mendengar dialognya tidak mendengar, tapi mungkin juga saya menduga-duga bahwa itu ada sebuah isi edukasi atau nasihat dari tokoh tua itu kepada anak itu, dan disampaikan secara lugas. Kemudian setelah itu masuk ke dalam garapan tari. Nah, ini sebenarnya ada dua ruang yang berbeda, tetapi Mas Didik bisa mengemas atau menata sedemikian rupa sehingga itu menjadi sebuah satuan garapan. Saya belum melihat atau kita belum melihat secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa dilihat lagi dengan sampai akhir. Nah, tadi yang disampaikan di pengantarnya Mas Didik itu adalah menyinggung tentang flashback. Jadi tadi saya kira bentuk flashbacknya seperti itu di dalam tayangan tadi. Flashbacknya itu berwujud dunia masa kini yang divisualisasikan oleh peran nenek dan dua anak-anak sekolah tadi. Nah, saya kira Bapak Ibu juga sudah bisa menangkap bahwa peran dua anak itu kenapa menggunakan dalam tanda kutip kostum merah dan putih atau seragam anak sekolah. Ini ada simbolisasi atau ada maksud yang sangat dalam dari koreografer, bahwa sesungguhnya
masa depan misalnya ya, salah satunya itu masa depan itu memang harus kita titipkan kepada anak-anak dengan cara estafet nilai-nilai yang kita pernah kita punyai atau kita pelajari. Dan secara umur itu nenek tadi jelas itu sebuah figur simbolisasi dari sebuah sosok yang sudah matang dalam hal dalam kehidupan. Nah, simbol-simbol seperti ini Bapak Ibu harus peka ya, harus peka. Jadi tidak hanya hanya sekedar kostum saja sudah bisa menginformasikan banyak hal. Itu akan lain ketika anak-anak itu tidak menggunakan seragam sekolah. Kita bisa membayangkan kan ya. Atau tokoh tua itu misalnya yang menjadi tokoh itu seorang yang lebih muda, arkan lain. Suatu rentang umur antara nenek-nenek dengan anak-anak itu sebuah kompleksitas yang harus kita urai, kompleksitas apapun di situ. Itu yang saya mengupas yang flashback. Kemudian kalau masuk dalam bagian awal itu ada tarian sebentar. Nah, kehadiran bendera, ya, saya mengulas kehadiran bendera. Ini salah satu cara Mas Didi untuk menguasai ruang yang luas. Menguasai ruang yang luas dengan cara menggunakan bendera atau memanfaatkan kehadiran bendera. Bapak Ibu juga bisa begitu bila nanti pentas di outdoor yang luas bisa disiasati dengan bendera itu juga dengan cara umbul-umbul yang tinggi begitu. Tadi ya banyak pesan yang ditulis tapi tidak kita baca. Intinya apa yang disampaikan Pak Didi kurang jelas itu dengan suaranya yang ada gema dan juga kurang jelas. Ada beberapa yang saya catat. Mas Didi wanti-wanti untuk Bapak Ibu dalam hal mengungkap tentang cerita. Tadi wanti-wantinya harus dikuasai betul perihal apa yang ada di cerita itu dalam konteks sosial, konteks mungkin spiritual, konteks ya yang lain-lain. Jadi yang disampaikan tadi local wisdom ya, jadi kearifan lokal itu tolong itu memang betul-betul dikuasai sehingga nanti di dalam pengungkapan dalam bentuk drama tari menjadi jelas. Dan saya kira itu yang menjadi penting adalah apa tadi visi dan misi atau pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu dalam karapan itu sehingga bisa diapresiasi nilainya, maknanya, maksudnya, tujuannya oleh para audiens atau penikmat. Saya kira itu Pak Sidik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taryo.
Tidak ada jeda waktu, langsung saja kita bahas tentang pemilihan adegan atau penyusunan adegan. Barangkali kawan-kawan bisa menyiapkan PowerPoint yang pertemuan ke-6, pertemuan ke-5. Ya, coba tayangkan pertemuan ke-5. Kita akan membicarakan menyusun adegan. Sambil menunggu persiapan dari kawan-kawan yang akan menyiapkan bahan tayangan, seperti telah dijabarkan oleh Pak Didik dan Pak Daryo, di dalam membuat adegan sebuah drama tari itu tidak harus sama persis dengan urutan cerita dari sumber cerita yang dibaca. Bisa dibulak-balik atau disesuaikan dengan visi misi bagi senimannya atau bagi sutradara atau koreografernya, kira-kira visi misi yang sesuai dengan apa yang akan diungkapkan atau konsep apa yang akan diungkapkan melalui drama tari itu. Jadi bagi sutradara dan koreografer diberikan hak sepenuhnya untuk memilih nilai-nilai yang ada di dalam urutan cerita dari A sampai Z. Barangkali sebuah adegan bisa mengambil hanya A dengan D atau sebaliknya F dengan E, mungkin F, G, H. Nah, ini sudah ketemu tayangannya. Yang pertemuan ke-5, dinaikkan Pak Wakik. Pertemuan ke-5, itu jadwalnya. Naik. Ini. Supaya bisa terlihat oleh peserta, mungkin bisa dibesarkan ya. Nah, sudah ya, sudah mentok. Nah, ini. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun adegan. Nanti ada kurangnya biar ditambah oleh Pak Daryo. Nah, di dalam menyusun adegan, jadi fungsi adegan itu untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Maka dari itu di dalam pembuatan atau dalam karya drama tari, sebuah adegan mutlak adanya suatu adegan. Di dalam drama tari mutlak adanya suatu adegan. Kita samakan persepsi dulu. Bapak Ibu, kita menggunakan istilah adegan. Barangkali pemahamannya ada yang menggunakan babak, ada yang menggunakan bagian. Untuk itu kita sepakat dulu bahwa kita untuk menggambarkan sebuah peristiwa atau suasana apa, kita gunakan istilah adegan itu. Kemudian urutan adegan tidak harus sama persis dengan urutan cerita atau pada sumber buku yang dipelajari atau sumber buku cerita tersebut. Jadi seorang koreografer dapat menginterpretasikan sendiri sesuai dengan konsep nilai-nilai apa yang akan saya sampaikan melalui media drama tari tersebut. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, perlu diketahui bahwa suatu adegan, tadi kita sepakati bahwa adegan itu untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Maka dari itu dimungkinkan sekali dalam satu adegan itu bisa menggambarkan dua peristiwa atau lebih.
Sekali lagi, dalam satu adegan itu dapat juga menggambarkan dua peristiwa atau satu peristiwa atau bahkan lebih. Contohnya misalnya dalam satu panggung yang kita lihat mungkin di panggung apronnya di depan itu ada adegan lelangan atau adegan kisah cinta dua orang tokoh. Kemudian di belakang ada peristiwa yang mungkin peristiwa yang kontras dengan di depan. Nah, dengan suasana di depan mungkin di belakang ada peristiwa peperangan dan sebagainya. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian urutan adegan tidak harus sama. Kita ambilkan contoh cerita Ramayana. Kalau dari kitab atau buku urutannya, ketika Rama, Sinta, Lesmana itu dibuang di tengah hutan Dandaka. Kemudian berikutnya ada adegan Rahwana dengan abdinya yang bernama Marica. Melihat kecantikan Sinta, dia ingin menculik Sinta dari tangan Rama di tengah hutan itu. Kemudian dengan merubah wajahnya, si Marica berubah menjadi seekor kijang emas. Ini urutannya seperti sumber atau buku yang kita baca. Kemudian setelah itu kijang menggoda Sinta. Kijang pergi, Sinta memohon kepada Rama agar ditangkapkan kijang emas itu tadi. Dia pergi. Rama pergi mengejar kijang. Yang ada di situ hanya Sinta dan Laksmana atau Laksmana. Kemudian atas perintah Sinta, Laksmana disuruh menyusul kakaknya Rama. Berbagai dalih, akhirnya Laksmana mengikuti Rama. Di situ hanya Sinta saja dalam adegan di panggung. Lah pada saat itu kesempatan Rahwana untuk menculik Sinta. Nah ini adegan urutnya seperti itu. Adegan urutannya seperti itu. Dari awal tadi adegan yang menggambarkan Rama, Sinta, dan Laksmana berada di tengah hutan. Kemudian seorang koreografer atau sutradara bisa saja urutannya tidak seperti itu. Barangkali justru dibalik. Nah, adegan Rahwana dengan Marica dulu. Nah, Marica melaporkan bahwa di tengah hutan ada wanita cantik dan sebagainya. Nah, itu kan bolak-balik, tidak sama dengan adegan yang seperti tadi. Kalau tadi Rama, Rahwana, Sinta dulu, nah sekarang justru Rahwana. Akhirnya Rahwana terbang di angkasa melihat keindahan, kecantikan, kemolekan Sinta. Baru memerintahkan kepada Marica untuk berubah menjadi seekor kijang emas. Dan seterusnya. Bisa saja tergantung sanggit. Saya berbicara sanggit, kadang-kadang Bapak Ibu yang di sana tidak tahu apa itu sanggit. Sanggit itu menyajikan sebuah urutan cerita yang berbeda dengan sumber aslinya. Tetapi masih mengedepankan unsur logika atau nalar. Seperti tadi contohnya. Kenapa kok harus Rahwana dulu adegan pertama? Kok bukan seperti yang ada pada bukunya? Padahal di bukunya itu adegan pertama adalah Rama, Sinta, dan Laksmana. Tapi kenapa bisa dibuat Rahwana dulu?
Saya kaitkan dengan pertimbangan nalar tadi, ya bisa saja. Nalarnya karena Rahwana itu seorang raja yang adikuasa, apapun yang dititahkan itu harus berwujud. Dia harus memiliki Sinta sebagai tokoh jelmaan Dewi Sri. Nah, dia akan memerintahkan anak buahnya, saya harus memiliki Sinta sebagai titisan Dewi Sri. Nalarnya seperti itu. Di dalam adegan tidak mengurangi substansi cerita yang ada pada Ramayana. Bisa saja adegan ini dibulak-balik. Adegan ini dibulak-balik. Adegan Sanggit ini bisa saja dipersepsikan bahwa Rahwana itu sebetulnya sudah tahu Sinta. Maka adegan pertama mungkin atau dimungkinkan Rahwana ini sedang gandrung-gandrung dengan Sinta. Nah, begitu. Jadi tidak sesuai atau tidak urut dengan cerita yang ada pada sumbernya atau buku yang menuliskan urutan cerita seperti itu. Nah, ini adalah namanya Sanggit. Namanya Sanggit. Kemudian tentang isi lagi. Adegan Rahwana yang pertama yang Sanggit ini barangkali tidak akan menceritakan bahwa Rahwana ini gandrung dengan Sinta, jatuh cinta dengan Sinta. Tapi mungkin Rahwana ini di dalam adegan yang Sanggit tadi, yang berbeda dengan urutan tadi, dia memiliki niatan dan mungkin dia memiliki atau menyampaikan monolognya, mengungkapkan isi hatinya bahwa sama-sama titah berhak untuk memiliki Dewi Sri. Mengapa Sinta menjadi istri Rama? Aku pun juga berhak untuk memiliki Sinta. Dengan keyakinan bahwa Sinta seorang titisan Dewi Sri, siapapun berhak untuk memilikinya karena menurut keyakinan Rahwana, Dewi Sri ini siapa yang ketempatan Dewi Sri, rakyatnya akan makmur. Rakyatnya akan makmur. Sebagai seorang raja Rahwana juga ingin memiliki Sinta, titisan Dewi Sri ini supaya rakyat Alengka menjadi makmur. Nah, mungkin hal-hal ini tidak dituangkan di dalam cerita, di dalam buku tersebut. Tapi kalau kita analisa, oh iya nalar saja, betul saja seperti itu. Baik, selanjutnya dalam menyusun adegan perlu dipertimbangkan tentang desain dinamika suasana. Misalnya begini Bapak Ibu, di dalam adegan pertama itu Rama, Sinta, Laksmana di tengah hutan, itu suasana susah. Kemudian adegan kedua, adegan apa lagi, juga suasana susah. Adegan ketiga juga suasana susah. Nah, ini kan secara dinamika tidak menguntungkan. Di dalam adegan harus bisa membangun dinamika dalam adegan itu supaya di klimaknya nanti bisa berkesan mantap. Misalnya adegan pertama menggambarkan kesedihan, mungkin kedua adalah ketegangan, mungkin adegan ketiga adalah bersenang-senang. Nah, ini Bapak Ibu guru pendamping tugasnya untuk mendesain seperti itu supaya nanti klimaknya itu tidak tidak ampang. Itu dalam menyusun skema adegannya dipertimbangkan
desain dramatik seperti itu. Nah, kemudian di akhir sebuah drama tari harus ada penyelesaian, dari dibangunnya sebuah konflik atau permasalahan dari adegan 1, adegan 2, adegan 3, dan adegan 4, nanti adegan endingnya ini harus ada penyelesaian. Seperti yang sudah disinggung di depan, bahwa penyelesaian sebuah adegan ini bermacam-macam sifatnya. Ada yang happy ending, ada yang tragis, dan apa itu istilahnya Pak Didi kemarin apa? Gantung itu memang sengaja penonton dibuat tanda tanya. Itu bagaimana penyelesaiannya? Nah, bisa saja disiasati seperti itu. Nah, tergantung kepiawaian seorang koreografi atau seorang sutradara. Barangkali itu yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sebuah adegan. Kemudian Bapak Ibu di dalam tayangan, nah, itu ada metrik draft penyusunan adegan. Di dalam tayangan ada metrik draft penyusunan adegan. Nah, harapan panitia nanti sebelum Bapak Ibu proses untuk kekaryaan drama tari ini, kami mohon untuk mengumpulkan draft penyusunan adegan seperti yang terlihat dalam tayangan. Yang pertama nomor, kemudian yang kedua adegan. Adegan ini isinya mungkin satu contoh, adegan Kerajaan Astinapura. Kerajaan Astinapura di bawahnya itu. Adegan 1 diberi tanda. Adegan 1 Kerajaan Astinapura. Rincian adegan. Nah, rincian adegan ini sebisa mungkin bagi Bapak Ibu pendamping atau Bapak Ibu koreografer atau sutradara ini sudah bisa membayangkan visualnya nanti seperti apa. Nah, rinciannya adegan seperti itu. Nah, misalnya muncul tokoh Duryudana bersamaan dengan dayang-dayang. Kemudian dari gawang atau panggung sebelah kiri muncul tokoh Bisma. Bersamaan munculnya tokoh Patih Sekuni dan sebagainya. Kemudian di bawahnya isi pembicaraannya atau inti dalam adegan itu apa? Membicarakan tentang akan terjadinya sebuah perang besar Baratayuda Jaya Binangun. Seperti misalnya, nah, rincian harus disebutkan seperti itu. Mungkin sebelum habis adegan ini ada tokoh-tokoh yang masuk dalam adegan itu, ditulis saja juga. Dalam adegan ini datang seorang tokoh ini, bermaksud ini, dan sebagainya. Untuk keterangan bisa Bapak Ibu menuliskan, kalau sudah ada bayangan, iringan bisa, atau suasananya pun juga bisa. Kira-kira adegan pertama suasana apa ya? Suasana kan tidak hanya satu, dalam adegan kan banyak. Mungkin dalam satu adegan ini ada suasana agung, suasana serem, suasana marah dan sebagainya. Itu dituliskan. Ya, begitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat, dan kalau tidak sampai kita jawab pada sesi ini, bisa kita jawab lewat chat grup. Demikian kepada Pak Dr. Daryo, barangkali ada kekurangan dari penyampaian saya, mohon untuk ditambahi agar lebih mantap. Monggo Pak Daryo.
Terima kasih Mas Sidik. Saya akan menambah di bagian tadi tentang dinamika atau alur garapan. Bapak Ibu, memang di bagian ini bisa dikatakan cukup sulit ya. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain kalau Bapak Ibu sudah menentukan adegan tadi, jangan lupa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sidik, tokoh-tokoh atau peran-peran apa saja yang ada di situ. Namun perlu saya ingatkan juga bahwa penggarapan ruang di situ, di dalam adegan itu juga harus dipertimbangkan banyak-banyak atau dengan teliti. Nah, secara elementer gitu ya, dinamika itu kan bisa dibangun atau bisa didapat lewat garapan-garapan, misalnya penarinya itu harus berdiri, harus menghadap pojok, harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Itu kaitannya, misalnya tadi dicontohkan, itu ada dayang-dayang di situ, setelah selesai menari, kemudian duduk, manis di situ. Sesaat kemudian datang misalnya siapa, tokoh siapa. Ada reaksi di situ, reaksi si dayang-dayang terhadap tokoh yang datang itu. Itu sebuah bisa dikatakan kita sudah memperhatikan unsur dinamika. Ruang-ruang yang ditempati oleh penari itu juga unsur dinamika. Misalnya dayang-dayang tadi menempati ruang di kanan kiri dari panggung, itu akan berbeda ketika itu berjajar di belakang misalnya gitu ya, beda. Kalau berjajar di belakang mungkin kita akan melihat sebuah ruang besar yang dayang-dayang itu seakan-akan memberi penguatan terhadap tokoh yang datang. Tetapi ketika itu kita tempatkan di sisi kanan separuh, di sisi kiri separuh, itu akan kurang kuat ya. Tokoh yang datang tadi ya, secara ruang kurang eksis karena ada kelompok-kelompok dayang tadi. Misalnya seperti itu. Jadi dinamika itu bisa didapat dengan arah hadap, ya, arah hadap. Apakah itu harus di depan, menghadap ke depan lurus, atau level, setengah level, awas setengah berdiri, dan seterusnya. Itu menentukan. Nah, kalau di dalam tradisi wayang disebut greget saut ya. Jadi ada hubungannya antara orang satu atau peran satu dengan peran yang lain. Apalagi itu tokoh, yang penting harus ada sebuah dinamika yang memang harus kita ciptakan. Ya, tadi kalau ada istilah sanggit itu saya kira itu bahasa Jawa, tetapi intinya bahwa itu sebuah tindakan kreatif ya, kreatif. Bagaimana kita membedah sebuah adegan itu menjadi, kalau tadi dibilang adegan atau babak itu menjadi beberapa bagian dan saling terkait, yang itu menjadi tangga yang mengantarkan pada klimaks atau pada tensi pertunjukan. Ya, saya kira itu dulu. Saya kembalikan Mas Surati, silahkan.
Ya, terima kasih Pak Taryo yang telah menggarisbawahi. Mudah-mudahan ini akan lebih jelas untuk menggarap sebuah drama tari. Ibu Ruli, barangkali akan menambah materi ini. Sudah cukup? Oh iya, sudah cukup, kurang 3 menit pertemuan sesi pagi ini. Kami serahkan kepada Pak Emen untuk mengakhiri webinar pada pagi ini. Kami persilakan Pak Emen. Sambil menunggu Pak Emen, Bapak Ibu yang belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat grup. Oke. Ya Pak Sigit. Terima kasih Pak Sidik, Pak Ter sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Seperti yang Bapak Sidik dan Pak Ter tadi sampaikan. Nanti sekiranya apabila masih ada yang perlu ditanyakan, terkait dengan materi pada pagi hari ini, nanti bisa lewat chat grup yang sudah ada yang kita buat bersama. Oleh karena itu, saya yakin dalam waktu yang 1 jam ini, saya yakin masih banyak yang perlu ditanyakan, sehingga mungkin tidak cukup waktu 1 jam untuk diadakan secara virtual. Oleh karena itu, monggo nanti dari semua sekolah yang sudah bergabung kaitan dengan KKSI Sendera Tari bisa ditanyakan langsung di grup atau mungkin langsung pada Pak Sidik bisa, sehingga nanti segala permasalahan bisa segera diselesaikan. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk materi ini nanti juga akan kami share lewat YouTube SMK Negeri 8 Surakarta. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti atau mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber yang di atas, baik itu yang dari Pak Didik Nini Towok maupun dari Pak Dr. Daryono maupun Pak Sidik. Bapak Ibu, kiranya masih stand di posisinya masing-masing atau halo? Pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup ya Bapak Ibu. Bisa disampaikan lewat grup. Sebelum diakhiri Bapak Ibu, untuk mohon dibuka untuk fotonya, kita ambil gambarnya kembali. Oke. You siap. Sebentar Bapak, sebentar. Oke. Sebentar. Oke, buka semua ya Bapak Ibu. You. Oke. Ya, silakan SMK Negeri 5 Bengkulu. Masih belum kelihatan. Bapak Indra Jaya, SMK Negeri 3 Wonosari. Yan. Benar, oke. Mohon dibuka dulu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi. Oke. SMK Kristen. SMK Kristen belum terbuka ya. SMK Kristen, Ibu Poppy Valentin, Nur Afni. Kita buka dulu, kita foto bersama dulu. Oke, bisa action. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat meneruskan aktivitas. Sampai jumpa hari Kamis besok.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu nanti berikutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.